Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan hingga pada hari yang kita berharap semoga Allah melimpahkan kebaikan, keberkahan, amalan saleh kepada kita semua. Kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran usul fikih walaupun sampai saat ini kita masih belajar dengan cara online. Mudah-mudahan bagaimanapun cara belajar kita tidak mengurangi semangat kita, kesungguhan kita, dan keseriusan kita dalam belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami setiap pembahasan yang kita hadapi, yang kita kaji, dan memberikan kepada kita pemahaman yang baik, tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang takrir. Dan takrir artinya adalah persetujuan Nabi, di mana persetujuan itu dipahami lewat diamnya Nabi ketika melihat apa yang dilakukan oleh sahabat atau yang diucapkan oleh sahabat. Nabi mendiamkan. Nabi tidak menyanggah, tidak mengomentari. Ini menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh sahabat. Diamnya Nabi menunjukkan bahwa Nabi menerima dan menyetujui hal tersebut. Nah, ini disebut dengan takrir. Dan takrir ini, ya, seperti yang disebutkan dalam penjelasan tadi, bisa takrir Nabi terhadap perkataan sahabat. Kemarin contohnya sudah kita sebutkan, ya, seperti perkataan seorang budak perempuan yang ketika ditanya oleh Nabi, di mana Allah? Nabi budak perempuan itu pun menjawab, Allah ada di langit. Lalu Nabi kembali bertanya, siapa saya? Kemudian budak perempuan itu pun menjawab, engkau adalah utusan Allah. Lalu Nabi berkata, bebaskan budak perempuan ini karena dia orang yang beriman. Nabi mengatakan, bebaskan, dan Nabi tidak mengomentari jawaban dari budak perempuan tersebut. Nabi gak bilang salah, Allah bukan di langit, tapi Allah ada di mana-mana. Atau salah, Allah bukan ada di langit, tapi Allah ada tapi tidak bertempat. Tidak. Nabi diam, tidak mengomentari jawaban budak perempuan itu. Justru Nabi berkata, bebaskan budak ini karena dia orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwasannya tidak menyanggahnya Nabi
jawaban budak perempuan tersebut menunjukkan bahwa Nabi menyetujui hal tersebut. Ini yang disebut dengan takrir, tetapi takrir yang tertuju kepada perkataan. Karena ada juga takrir dari Nabi SAW yang ditujukan kepada perbuatan sahabat Nabi SAW. Contoh misalnya yang telah kita sebutkan di pertemuan lalu, ada seorang pemimpin pasukan di mana ketika dia mengimami sholat, dia selalu mengakhiri bacaan surat yang dibaca pada setiap rakaat. Dia tutup dengan membaca Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama habis baca An-Naba misalnya, lanjut baca Al-Ikhlas. Rakaat kedua habis baca An-Nazi'at, baca lagi Al-Ikhlas. Begitu. Maka para sahabat pun yang diimami olehnya merasa heran karena belum pernah dicontoh oleh Nabi. Ngadu ke Nabi, lalu Nabi bilang kenapa dia berbuat seperti itu. Lalu dijelaskan kalau dia suka dengan surat Al-Ikhlas karena surat Al-Ikhlas menggambarkan tentang sifat Allah. Lalu Nabi pun mengatakan, kabarkan kepada pemimpin kalian, Allah mencintai pemimpin kalian. Nabi tidak menyanggah, salah, jangan sholat begitu. Itu sholat yang ngajarin, enggak. Nabi membiarkannya dan Nabi hanya bertanya kenapa alasannya, lalu menyampaikan berita gembira. Ini namanya takrir. Ya, dan di pertemuan yang lalu, alhamdulillah telah kita sebutkan contoh-contoh takrir. Dan takrir ini, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqon, enggak selalu ya perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh para sahabat terjadi di hadapan Nabi. Enggak selalu terjadi di hadapan Nabi. Terkadang ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat dilakukan dan Nabi pada saat itu sedang tidak ada. Terus Nabi taunya bagaimana? Nabi tahu lewat berita yang disampaikan oleh sahabat. Wahai Rasulullah, tadi si Fulan bilang begini. Lalu Nabi membiarkannya. Ini namanya takrir. Ya. Dan dalam pertemuan yang lalu juga kita bahas bahwa takrir itu jika ditujukan kepada amalan yang termasuk kebiasaan, ya kebiasaan seseorang, contoh berpakaian. Jika Nabi mendiamkan perbuatan seseorang dan perbuatan seorang sahabat tersebut kaitannya dengan amalan umumnya manusia. Amalan yang biasanya memang dilakukan oleh seseorang atau berkaitan dengan kebiasaan, adat. Maka takrir tersebut menunjukkan bahwa amalan atau perbuatan tersebut hukumnya mubah. Tetapi jika takrirnya Nabi ditunjukkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, di mana perbuatan tersebut berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan ketaatan, maka ada penjelasannya lebih rinci. Apa itu? Jika perbuatan tersebut Nabi mungkin saja melakukannya, tapi Nabi enggak sempat melakukannya, maka itu menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya boleh, bukan sunnah, hanya menunjukkan boleh. Tetapi jika perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat dan berkaitan dengan ketaatan atau ibadah, Nabi tidak mungkin melakukannya. Ya, Nabi tidak mungkin melakukannya, maka perbuatan tersebut menunjukkan
Ya, takrir maksudnya. Takrir tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tayyib. Kemudian ya kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dengan demikian telah kita murojaah kembali apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, berkaitan dengan takrir terhadap perkataan, takrir terhadap perbuatan, takrir jika berkaitan dengan perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah kebiasaan atau adat, takrir terhadap perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah ketaatan, takrir terhadap perbuatan atau perkataan yang terjadi bukan di hadapan Nabi. Alhamdulillah telah kita murajaah. Baik. Selanjutnya mari kita buka kitab Usul Fikih. Kitab yang kita gunakan judulnya Al-Usul min Ilmil Usul. Baik, kita simak, kita dengarkan, mudah-mudahan bisa dengan mudah kita pahami. Kita baca matannya. Fa amma ma waqa'a fi ahdihi walam ya'lam bihi fa innahu la yunsabu ilaihi. Adapun ma waqa'a fi ahdihi, sesuatu yang terjadi di zaman Nabi SAW, walam ya'lam bihi, tetapi Nabi tidak mengetahuinya. Boleh jadi perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang sahabat tidak di hadapan Nabi dan tidak ada yang menyampaikannya kepada Nabi. Fa innahu la yunsabu ilaihi, maka perbuatan yang seperti ini tidak dinisbatkan kepada Nabi SAW. Tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Sekali lagi, jika ada suatu perbuatan dilakukan oleh seorang sahabat di saat Nabi SAW masih hidup, dan perbuatan itu dilakukan oleh seorang sahabat tidak di hadapan Nabi, dan Nabi juga tidak mengetahuinya karena tidak ada yang menyampaikan kepada Nabi SAW, maka perbuatan ini tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Yang berbeda dengan takrir ya, memang perbuatan itu dilakukan oleh sahabat. Bisa di hadapan Nabi, bisa tidak di hadapan Nabi, tapi Nabi mengetahuinya karena ada yang menyampaikan. Lalu Nabi mendiamkannya, yang menunjukkan Nabi setuju. Nabi menganggap boleh. Nabi menyatakan silahkan. Maka perbuatan ini bisa dikatakan perbuatan ini boleh dan disandarkan kepada Nabi SAW hukum bolehnya. Perbuatan ini boleh karena Nabi menyetujuinya. Jadi disandarkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi. Ini namanya takrir. Karena Nabi mengetahui. Tapi kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat, bukan di hadapan Nabi, dan Nabi nggak mengetahui, maka tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Walakinnahu hujjatun. Akan tetapi yang perlu kita pahami terhadap perbuatan ini, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang sahabat tidak di hadapan Nabi SAW dan Nabi tidak mengetahuinya. Nah, perbuatan ini adalah hujjah. Perbuatan ini adalah hujjah, dalil juga. Liikrarillahi ta'ala, liikrarillahi lahu. Hujjah juga yang menunjukkan boleh. Ya, boleh. Dalil yang menyatakan perbuatan tersebut boleh. Liikrarillahi
lahu, karena Allah Subhanahu wa taala mentakrirnya. Allah Subhanahu wa taala mendiamkannya, tidak menyanggahnya. Walidzalika istadalla sahabatu radhiyallahu anhum ala jawazil azli bi iqrarillahi lahum alaihi. Oleh karena itu dalam perkara ini, ya sekali lagi Ustadz ulang nih biar kalian bisa paham. Ada perbuatan yang dilakukan oleh sahabat dan Nabi nggak tahu perbuatan itu. Apakah perbuatan itu boleh? Jawabannya boleh. Dari mana pernyataan boleh ini didapat? Pernyataan boleh ini didapat karena perbuatan sahabat itu adalah hujjah. Perbuatan sahabat itu sendiri hukumnya boleh. Perbuatan sahabat itu sendiri adalah dalil yang menyatakan bolehnya perbuatan itu. Dari mana kita tahu sahabat, ya, perbuatan sahabat itu adalah dalil yang menyatakan suatu perbuatan boleh? Karena Allah mentakrirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyetujuinya, di mana Allah mendiamkan dan tidak menyanggahnya. Tapi Nabi nggak tahu. Iya, Nabi nggak tahu. Tapi sama Allah, Allah diemin, nggak Allah sanggah. Maka perbuatan sahabat itu menunjukkan bolehnya amalan itu. Apa contohnya nih? Biar lebih jelas. Walidzalika, oleh karena itu, istadalla sahabatu, para sahabat berdalih ala jawazil azal, bolehnya melakukan azal. Azal ini ya, ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh suami. Ini amalan pernikahan nih. Jadi seorang suami melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, tetapi ketika dia mengeluarkan air mani, dia keluarkan air maninya di luar, ya, di luar istrinya. Ya, dia keluarkan di luar pokoknya, di luar tubuh istrinya, atau dengan kata lain tidak di dalam istrinya. Itu azal. Seorang suami mengeluarkan air mani tidak di dalam istrinya, tapi di luar. Tujuannya apa? Supaya istrinya tidak hamil. Mencegah kehamilan, itu namanya azal. Nah, para sahabat berdalih bahwasanya azal itu boleh. Bi iqrarillahi lahum alaihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyanggahnya. Qala Jabir radhiyallahu anhu, Jabir berkata, kunna na'zilu. Dahulu kami melakukan azal, kata Jabir. Wal Qur'anu yanzil, dan pada saat itu Al-Quran masih sedang turun, belum sempurna, belum selesai turunnya Al-Quran, muttafaqun alaih. Dan riwayat Jabir ini adalah riwayat yang sahih. Zada Muslimun, dan Imam Muslim menambahkan qala Sufyan, berkata sahabat yang bernama Sufyan, walau kana syai'an yunha anhu, seandainya azal itu termasuk perkara yang yunha anhu, dilarang oleh Islam, lanahana anhul Quran, tentu Al-Quran pasti melarang kami. Tentu Al-Quran pasti turun. Ya, tentu ada ayat dalam Al-Quran yang melarang tentang azal, tentu pasti ada, tapi nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya azal itu diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi ahibati fillah, ada takrir Nabi, ada takrir Allah. Takrir Nabi, Nabi tidak menyanggahnya, dan tentunya perbuatan atau perkataan tersebut diketahui oleh Nabi. Sedangkan yang kedua adalah perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh sahabat, Nabi nggak tahu. Dan Allah tentunya tahu, dan Allah tidak menyampaikan kepada nabinya agar nabinya melarang perbuatan tersebut.
Atau Allah juga tidak menurunkan ayat Al-Quran yang melarang perbuatan tersebut. Contohnya adalah azl. Seorang suami mengeluarkan air mani tidak di dalam istrinya, ya, tapi di luar supaya mencegah kehamilan. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat dan Nabi SAW tidak mengetahuinya. Nabi nggak tahu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menegur perbuatan sahabat tentang azal itu. Allah nggak negur, Allah nggak menyanggahnya. Dari mana kita tahu Allah tidak menegur? Karena Allah tidak menurunkan satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang dilarangnya azal. Tidak. Dan Allah juga tidak menegur nabinya untuk melarang para sahabat melakukan azal. Tidak. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakrir perbuatan sahabat tersebut. Dengan demikian perbuatan sahabat menjadi hujjah, menjadi dalil yang menunjukkan amalan itu hukumnya boleh. Ya. Ini ada perkataan sahabat, tadi Jabir bilang, kami para sahabat melakukan azal dan pada saat itu Al-Quran masih turun dan gak ada dari Al-Quran yang melarang azal. Dan lebih jelas lagi perkataannya Sufyan. Sufyan mengatakan sekiranya azal itu adalah perbuatan yang dilarang, tentu pasti ada di dalam Al-Quran ayat yang melarang tentang azal. Tapi ternyata tidak ada. Taib ahibati fillah, mari kita lanjut dengan membaca hamish, dengan membaca footnote, catatan kaki. Lihat ke catatan kaki paragraf paling terakhir. Summa zakarul muallif. Di catatan kaki dijelaskan. Kemudian penulis kitab Al-Usul min Ilmil Usul menyebutkan di dalam kitabnya anna umuron waqa'at fi ahdin nabi. Ada perkara-perkara yang terjadi fi ahdin nubuwah, terjadi di zaman Nabi masih hidup. Lam ya'lam bihan Nabi SAW. Tetapi Nabi tidak mengetahui perbuatan tersebut. Fahadhihi la tunsabu ilan Nabi. Maka perbuatan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Hukumnya tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Perbuatan ini boleh. Ya, Nabi membolehkannya. Bagaimana mungkin bisa dikatakan Nabi membolehkannya sedangkan Nabi nggak mengetahui perbuatan tersebut? Oleh karena itu tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Wa inna ma yuqalu bi anna hujjatun. Akan tetapi perbuatan ini bisa dikatakan sebagai dalil. Ini dalil perbuatan ini. Bisa dikatakan sebagai hujjah. Bi'tibar di mana anallah lam yunkir alal fa'il. Karena Allah tidak menyanggah, tidak mengingkari pelakunya. Allah mendiamkan pelakunya, membiarkannya. Padahal pada saat itu Al-Quran masih turun, kan tidak mungkin Allah mendiamkannya padahal itu melanggar syariat Islam. Tentu tidak akan ada ayat yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Sekiranya perbuatan itu dilarang dan Allah tidak menyebutkan larangannya, tentu tidak akan ada ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, tentu ayat ini tidak akan ada. Tapi dengan adanya pernyataan ayat ini, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, dan Allah tidak melarang perbuatan tersebut, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut hukumnya boleh. Berdasarkan Allah tidak menyanggah dan tidak mengingkarinya. Tetapi perbuatan ini tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Dan perbuatan ini bisa dinyatakan sebagai dalil atau hujjah. Taib ahibati fillah. Kita baca wasummuha iqrarallah. Dan para ulama menyatakan perbuatan ini, ya, menamai perbuatan ini dengan iqrarallah. Ini adalah takrir dari Allah lil af'alil waqi'ati fi zamanin nubuwah.
takrir dari Allah, persetujuan dari Allah kepada perbuatan-perbuatan para sahabat yang terjadi di zaman Nabi dan Nabi tidak mengetahuinya. Wa jumhurul usuliyin yarawna, dan jumhur, kebanyakan, mayoritas ulama usul fikih yarawna, berpendapat anna hadzal qisma minas sunnati, bahwa perbuatan ini, hujah ini, takrir Allah ini termasuk bagian minas sunnah, dari sunnah. Jadi sunnah itu bisa perkataan Nabi, bisa perbuatan Nabi, bisa takrir Nabi, bisa takrir Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'aluna sunnatal manqulata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jumhur ulama usul fikih menetapkan, menjadikan bahwa as-sunnah al-manqulah, sunnah yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala khamsi maratib. Para ulama usul fikih menjadikan sunnah yang diambil dari Nabi, hukum sunnah yang diambil dari Nabi itu dijadikan oleh ulama usul fikih menjadi 5 tingkatan. Apa saja tingkatan-tingkatannya? Baik, kita akan baca. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, masuriha fihal bil ittisali tasrihan qati'an. Sunnah yang diterima dari Nabi, tingkatan yang paling tinggi adalah sunnah yang secara nyata, secara jelas, secara terang-terangan bahwa hal itu diterima dari Nabi SAW dan bersambung sampai ke Nabi SAW secara pasti. Sunnah yang didapat oleh para sahabat dari Nabi, hukum sunnah yang didapat oleh para sahabat dari Nabi, dan mereka para sahabat menyatakan dengan secara tegas bahwa hukum sunnah ini betul-betul tersambung sampai ke Nabi. Misaluha, contohnya adalah an yaqula sahabi, seorang sahabat berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadza. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Au syahadtu Rasulullah, atau seorang sahabat berkata, saya menyaksikan, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Au ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Nah, kalau seorang sahabat dalam menyampaikan sebuah hadis, dalam menyampaikan sebuah sunnah, sahabat itu mengatakan saya mendengar Nabi, atau saya menyaksikan Nabi, atau saya melihat Nabi, maka ketahuilah ini adalah sunnah yang paling tinggi tingkatannya. Karena perkataan-perkataan sahabat ini, saya mendengar, saya menyaksikan, saya melihat, adalah perkataan yang secara jelas menyatakan bahwa apa yang didapat oleh sahabat betul-betul tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua dari sunnah yang didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An ya'tiya sahabi bilafdhatin, seorang sahabat menyampaikan suatu lafaz ucapan tahtamilul inqita, tetapi ucapan yang disampaikan oleh sahabat tersebut ada kemungkinan terputus. Wa yajzim binisbatil fi'li awil qawli ilan nabi. Namun sahabat tersebut menjazmkan, menekankan, memastikan bahwa perbuatan atau perkataan yang dia sampaikan itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biduni tadkhul minhu fil fahmi, dan
Tidak ada dalam ungkapan sahabat itu pemahamannya dia. Tidak. Ya, tidak ada pemahaman sahabat dalam ungkapan tersebut. Yang ada hanyalah betul-betul perkataan Nabi atau perbuatan Nabi. Ka'an yakul, seperti seorang sahabat berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kaza. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata seperti ini. Au inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza. Atau sahabat tersebut berkata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini. Au an Rasulillahi annahu hasala kadza. Atau sahabat berkata dari Rasulullah bahwasanya beliau melakukan hal ini. Atau sahabat itu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kadza, begini. Hadhihi ratbatun tsaniyah. Ini adalah tingkatan kedua, aqallu min ratbatil ula, yang tingkatannya berada di bawah dari tingkatan yang pertama. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya begini. Kalau di tingkatan pertama itu kan secara jelas sahabat bilang saya ngedenger, saya melihat, saya menyaksikan. Berarti sahabat itu betul-betul berada di hadapan Nabi dan Nabi mengucapkan atau melakukan. Jadi betul-betul tersambung kepada Nabi. Sedangkan tingkatan yang kedua, boleh jadi sahabat itu nggak melihat secara langsung Nabi berbuat, nggak mendengar secara langsung Nabi berucap. Boleh jadi dia mendengar dari sahabat yang lain. Jadi ada terputus hubungan antara sahabat yang menyampaikan dengan Nabi. Terputusnya dari mana? Karena dia tidak mendengar dan tidak melihat secara langsung. Ya, kayak kita aja misalnya. Ya, seorang guru bilang di kelas 3 A, B, C, D. Guru tersebut bilang begitu. Terus ada anak kelas 2 bilang, guru fulan bilang A, B, C, D. Padahal kan guru itu ngomong A, B, C, D di hadapan anak kelas 3. Gak mungkin dong ada anak kelas 2 di sana. Tapi ada anak kelas 2 yang bilang guru itu bilang A, B, C, D. Dari mana dia dapat? Anak kelas 2 ini dapat info tersebut. Oh, ternyata dia mendengar dari anak kelas 3. Nah, ini berarti dia kan anak kelas 2 ini mendengar guru fulan mengatakan A, B, C, D tidak secara langsung. Ada terputus. Jelas ya? Ini tingkatan yang kedua. Dan tingkatan yang kedua ini ada satu hal yang harus ditekankan, bahwa ucapan yang disampaikan sahabat tidak ada pemahaman sahabat itu dalam ucapan tersebut. Jadi yang disampaikan betul-betul ucapan Nabi atau perbuatan Nabi, nggak ada pemahaman dia dalam hal itu. Contoh misalnya tadi ya, yang tadi seorang ustadz bilang ke kelas 3 A, B, C, D. Bilang ke kelas 3. Anak kelas 2 bilang, tadi Ustadz Fulan bilang A, B, C, D. Pas ucapannya dengan ucapan Ustadz. Ini adalah tingkatan yang kedua. Karena dia gak nambahin pemahaman dia di sana. Berbeda kalau anak kelas 2 itu bilang, Ustadz Fulan bilang A, B, C, D itu adalah alfa beta. Nah, ini dia nambahin pemahaman dia. Nah, kalau seperti ini itu bukan tingkatan yang kedua. Karena tingkatan kedua, sahabat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi tanpa ditambahin dengan pemahaman dia. Ya. Dan hanya saja apa yang dia sampaikan dari Nabi, dia tidak terima secara langsung dari Nabi. Ada terputus. Makanya ini adalah tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua contoh-contohnya adalah seperti sahabat mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW berkata demikian. Ini biasanya kan kita temui juga ya di dalam lafaz hadis. Anna Rasulullah SAW qala.
Nah kalau ada hadis bilang begitu, oh berarti ini sunnah tingkatan kedua. Atau sahabat mengatakan an fulan radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kaza. Nah kalau lafaz hadis begitu, oh berarti ini adalah sunnah tingkatan yang kedua. Atau sahabat bilang an sahabat radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza. Ini juga tingkatan yang kedua. Ya, ini adalah contoh-contoh ucapan sunnah yang disampaikan oleh sahabat tingkatan kedua. Kemudian al-martabatu tsalitsatu, tingkatan yang ketiga. An yunsaba ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hukum sunnah dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan. Ya, betul-betul dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam binau'i fahmin minhu. Ya. Akan tetapi ada pemahaman sahabat di sana. Ya, sahabat memahaminya begini. Ya, jadi bedanya tingkatan kedua sama tingkatan ketiga, kalau tingkatan kedua itu murni didapat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa tambahan pemahaman sahabat. Nah, tingkatan ketiga ada tambahan pemahaman sahabat. Ada tambahan pemahaman sahabat radhiyallahu anhum. Contohnya bagaimana? Nah ini contohnya nih. Kita bisa tahu kalau hadis ini sudah ditambahkan dengan pemahaman sahabat dari lafaznya. Emang lafaznya bagaimana nih lafaznya? Ka'an yaqula, seperti seorang sahabat berkata, amaro Rasulullah bikadza. Rasulullah memerintahkan demikian. Au naha, atau Rasulullah SAW melarang hal yang demikian. Au qadha, atau Rasulullah SAW menetapkan demikian. Nah, kalau bahasa hadis yang kita dengar atau yang kita baca seperti ini, amara Rasulullah hakadha, naha Rasulullah an kadha, qadha Rasulullah SAW ala kadha. Nah, ini adalah hadis tingkatan ketiga. Kenapa dibilang tingkatan ketiga? Karena hadis ini memang dinisbatkan kepada Nabi. Karena di sana disebutkan lafaz Rasulullah, amara Rasulullah, Rasulullah memerintah, naha Rasulullah, Rasulullah melarang, qadha Rasulullah, Rasulullah menetapkan. Ada lafaz Rasulullahnya. Sehingga hal ini dinisbatkan kepada Nabi. Hanya saja ditambahin pemahaman sahabat. Makanya menjadi tingkatan yang ketiga. Ya. Jadi sekali lagi ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kalau dalam sebuah hadis ada lafaz seperti ini, maka ketahuilah ini adalah hadis yang ketiga. Hadis tingkatan yang ketiga. Kenapa dibilang tingkatan ketiga? Karena ada pemahaman sahabat di sana. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami nih. Kenapa ditingkat-tingkatin begini? Karena untuk memudahkan ya ikhwan, memudahkan nasikh wal mansukh boleh jadi, atau mendahulukan yang mana hadisnya. Jika hadis tingkatan yang pertama bertabrakan dengan hadis tingkatan yang kedua, mana yang didahulukan? Tentu hadis tingkatan yang pertama, karena derajatnya lebih tinggi, begitu maksudnya. Dan begitu tujuan dari ya dijadikannya sunnah yang diterima dari Nabi, dijadikan oleh para ulama usul fikih menjadi 5 tingkatan. Itu tujuannya. Al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat. An ya'tiya bihadhihi siyagi bil bina'i lil majhul. Tingkatan yang keempat, sahabat menyampaikan ucapannya dengan fi'il mabni lil majhul. Apa tuh fi'il mabni lil majhul? Nah, ini Ustadz mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali ya, mudah-mudahan kalian telah membahas fi'il mabni lil majhul dalam pembahasan shorof.
Fi'il mabni lil majhul itu adalah fi'il yang dihilangkan pelakunya. Dihapus pelakunya. Contoh misalnya begini dalam bahasa Indonesia. Muhammad makan nasi. Ini namanya fi'il mabni lil ma'ruf. Kenapa dipanggil mabni lil ma'ruf? Karena pelakunya disebutkan. Muhammad makan nasi. Tapi kalau kalimatnya nasi dimakan. Nasi dimakan. Ini namanya fi'il mabni lil majhul. Kenapa? Karena pelakunya dihapus. Karena pelakunya dihilangkan. Namanya fi'il mabni lil majhul. Nah, kalau seorang sahabat menyampaikan hadis dengan fi'il mabni lil majhul di mana pelakunya dihapus, siapa pelakunya? Ya tentu Rasulullah. Maka hadis yang disampaikan oleh sahabat tersebut berada di tingkatan yang keempat. Contohnya gimana contohnya? Nah ini contohnya. Fayaqul, seperti seorang sahabat berkata, umirna, kami diperintahkan untuk melakukan ini. Wanuhina, kami dilarang dari melakukan ini. Waqudiya, telah ditetapkan begini. Wa min hadzal nau'i an yaqula sahabi, dan termasuk dari tingkatan yang keempat ini seorang sahabat berkata, minas sunnati kaza, di antara sunnah itu adalah ini. Nah, ya, di sini sahabat tidak menyebutkan secara jelas, secara terang lafaz Rasulullah yang menyatakan perbuatan itu tersambung sampai ke Nabi. Nabi nggak nyebutin lafaz Rasul, sehingga para sahabat tidak menyebutkan lafaz Rasul. Sahabat tidak menyebutkan lafaz Rasul. Makanya sahabat memakai mabni lil majhul. Yang berbeda ya dengan tingkatan yang ketiga ya, di mana pada tingkatan ketiga disebutkan lafaz Rasulullah yang menunjukkan bahwa hal itu tersambung sampai ke Nabi. Sedangkan di tingkatan yang keempat tidak disebutkan lafaz Rasulullah. Sehingga sahabat tidak menyatakan secara pasti bahwa hal itu tersambung sampai ke Nabi. Lafaznya jelas ya, berbeda ya. Lafaznya di tingkatan keempat sahabat mengatakan kami diperintahkan. Kalau tingkatan ketiga lafaznya Nabi memerintahkan. Lafaz di tingkatan keempat, sahabat mengatakan kami dilarang. Sedangkan lafaz pada tingkatan ketiga bunyinya Nabi atau Rasulullah melarang. Beda kan? Nah, ini tingkatan yang keempat. Baik. Al-martabatul khamisatu. Tingkatan yang kelima, ini yang paling terakhir. Idza qala sahabi. Tingkatan terakhir dari sunnah itu, jika seorang sahabat berkata, kanu yaf'aluna fi ahdin nubuwati kada. Dahulu para sahabat melakukan perbuatan ini di zaman Nabi SAW. Seperti tentang azal tadi. Berarti hadis tentang azal yang disampaikan oleh sahabat Jabir atau sahabat Sufyan adalah sunnah yang masuk ke tingkatan nomor 5. Kaqauli Jabir, seperti perkataan Jabir ya. Kunna na'zilu, dulu kami melakukan azal. Wal Qur'anu yanzil, sedangkan pada saat itu Al-Qur'an masih turun. Tayyib, ahibati fillah, ini dia tingkatan-tingkatan sunnah. Tingkatan-tingkatan hadis. Hadis yang pertama betul-betul jelas secara terang sahabat menyatakan hal itu datangnya dari Nabi. Karena dia melihat atau mendengar secara langsung. Lafaznya sami'tu atau ro'aitu. Yang kedua, sahabat tidak secara terang-terangan kalau dia mendapatkan hal itu langsung dari Nabi. Tapi lafaz yang dia sampaikan betul-betul sama seperti lafaz yang disampaikan oleh Nabi, di mana dia tidak nambahin pemahamannya di sana. Lafaznya contohnya adalah anna Rasulullahi qola.
anna Rasulullahi fa'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Itu contoh lafaznya. Tingkatan yang ketiga, sahabat menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan betul-betul dari Nabi, tersambung sampai ke Nabi, tetapi dia tambahin pemahamannya di sana. Dia tambahin sebagian pemahamannya di sana. Lafaznya contohnya amara Rasulullah. Rasulullah memerintahkan. Ada lafaz Rasulnya. Sehingga jelas bahwa hal itu sampai ke Nabi. Naha Rasulullah. Qada Rasulullah. Itu tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, sahabat tidak secara terang-terangan menyampaikan bahwa hal itu tersambung ke Nabi. Karena sahabat menghapus lafaz Rasulullah atau lafaz hak Nabi dalam hadis yang dia sampaikan. Contoh perkataannya adalah perkataan sahabat umirna, kami diperintahkan, nuhina, kami dilarang. Tidak disebutkan lafaz Rasul. Kemudian yang kelima, ya tingkatan yang kelima apabila sahabat mengatakan dahulu kami melakukan hal ini di zaman Nabi. Seperti perkataan Jabir tentang azal. Itu dia 5 tingkatan dalam sunnah yang dibuat oleh ulama usul fikih. Wa inda jumhur usuliyin, dan bagi mayoritas ulama usul fikih, anna hadhil aqsama al-khamsata, bahwa 5 macam sunnah ini tu'addu minal marfu ilan nabi. Lima-limanya ini disebut dengan hadis yang marfu kepada Nabi. Fayuh kamu laha birrafa. Maka dinyatakan bahwa hal yang 5 ini semuanya tersambung sampai ke Nabi. Ya, jadi perlu dipahami juga nih. Dalam hadis itu ada hadis marfu. Marfu itu berarti betul-betul nyampe ke Nabi. Ada hadis maktu, disebut dengan maktu. Artinya hadis ini cuman sumbernya dari sahabat, gak sampai ke Nabi. Ada hadis mauquf. Mauquf itu adalah perkataannya tabi'in, tidak sampai ke sahabat. Marfu, maktu, mauquf. Marfu itu dari Nabi, maktu dari sahabat, mauquf dari tabi'in. Nah, 5 tingkatan yang tadi kita sebutkan, itu 5-limanya termasuk marfu, artinya nyampe ke Nabi. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mudah-mudahan bisa dipahami hal ini dengan baik. Lalu kita baca matannya, ya, kita baca matannya ini yang paling atas, yang berada di atas garis, ini kita baca. Wa yadullu ala anna iqrarallahi hujjatun. Ya, kembali lagi pembahasannya kepada takrirnya Allah. Balik lagi nih pembahasannya kepada takrirnya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya takrirnya Allah juga dalil, termasuk hujjah yang bisa dipegang. Annal af'alal munkara, kenapa bisa dikatakan sebagai hujjah? Karena perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang melanggar, allati kanal munafiquna yukhfunaha, yang mana dahulu orang-orang munafik itu menyembunyikannya. Yubayyinuha Allah, tapi Allah bongkar, Allah Ta'ala bongkar. Wa yunkiruha alaihim, dan Allah ingkari perbuatan orang munafik tersebut. Fadalla ala anna ma sakatallahu anhu, maka hal ini menunjukkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala diamkan, tidak Allah sanggah, tidak Allah ingkari, fahuwa jaiz, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hukumnya boleh. Jadi begini ya ikhwan, kenapa takrirnya Allah juga bisa dibilang hujjah? Takrirnya Allah jelas ya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi saat Al-Quran masih turun, tetapi Nabi tidak mengetahuinya. Sekali lagi,
perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di zaman Nabi masih hidup, tapi Nabi nggak mengetahuinya. Dan Allah mendiamkannya, di mana Allah tidak menurunkan ayat yang melarangnya. Allah tidak menyuruh nabinya untuk melarangnya. Allah diemin. Ini menunjukkan hujah. Karena sekiranya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat itu adalah perbuatan yang melanggar, tentu Allah pasti larang. Apalagi jelas dilakukan oleh sahabat, terlihat. Karena perbuatan yang disembunyiin saja sama orang-orang munafik, disembunyiin loh. Tidak dilakukan secara terang. Disembunyiin, perbuatan yang disembunyiin oleh orang munafik, dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mungkar, Allah buka, Allah beberkan, Allah bongkar. Perbuatan yang tersembunyi aja dibongkar kalau memang mungkar. Apalagi perbuatan yang dilakukan secara terbuka. Kalau memang itu mungkar pasti dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena tidak mungkar maka Allah diamkan. Nah, dari sinilah dipahami bahwa takrirnya Allah terhadap perbuatan sahabat termasuk dalil, termasuk hujah yang menunjukkan bahwa hal tersebut hukumnya boleh. Mudah-mudahan jelas ya ikhwan ya. Taib. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang baru. Aqsamul khabar. Macam-macam khabar bi'tibari man yudhafu ilaihi. Ya, bila ditinjau dari ke siapa khabar itu dinisbatkan. Ya, al-akhbar terbagi menjadi beberapa macam, terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, dan pembagiannya ini ditinjau dari ke siapa khabar ini, berita ini disandarkan. Taib. Yanqasimul khabaru bi'tibari man yudhafu ilaihi ila thalathati aqsamin. Khabar, berita, jika ditinjau dari sisi ke siapa berita itu disandarkan, maka khabar terbagi menjadi thalathati aqsam. Terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Marfu'un. Yang pertama marfu'. Wa mauqufun. Yang kedua mauquf. Dan yang ketiga maqtu'un. Yang ketiga maqtu'. Mohon maaf, tadi ada kekeliruan dari yang Ustadz sampaikan tentang marfu', maqtu' sama mauquf. Ada kekeliruan. Ya. Baik, kita bahas dulu aja ini. Al-awwal, yang pertama al-marfu. Marfu. Apa itu marfu? Ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan au hukman. Berita yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haqiqatan, secara hakiki, secara ya udah benar itu disandarkan kepada Nabi. Secara realnya, faktanya, au hukman, atau secara hukum, dihukumi kalau ini datangnya dari Nabi. Artinya khabar tersebut intinya disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya marfu. Ustadz perbaiki dulu ya apa yang saya sampaikan tadi ya. Itu marfu. Sedangkan apa yang disandarkan ke sahabat, enggak ke Nabi, itu namanya mauquf. Mohon maaf tadi Ustadz terbalik ya. Apa yang disandarkan ke sahabat namanya mauquf. Dan apa yang disandarkan kepada tabi'in namanya maqtu. Mohon maaf sekali lagi, tadi Ustadz terbalik. Ayo kita lanjutkan. Fal marfu'u haqiqatan, apa yang disandarkan kepada Nabi secara hakiki, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi'luhu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu, dan takrirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal marfu'u hukman, sedangkan marfu secara hukum, ma udhifa ila sunnatihi, sesuatu yang disandarkan ke sunnahnya Nabi. Au ahdihi,
atau disandarkan ke zaman hidupnya Nabi au nahwi dzalik, atau yang semisalnya. Contohnya apa yang disampaikan oleh Jabir, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil, kami berbuat azal padahal saat itu Al-Quran masih turun. Al-Quran turun kapan? Ya di zamannya Nabi. Nah, perkataan Jabir ini disebut sebagai khobar marfu hukman, khobar yang marfu secara hukum. Ya, sekali lagi, khobar yang marfu secara hakikat, secara faktanya, realnya, bentuknya adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan takrirnya Nabi. Sedangkan khobar yang disandarkan kepada Nabi secara hukum adalah jika khobar tersebut menyatakan bahwa suatu amalan dilakukan di zaman Nabi, atau suatu amalan termasuk dari sunnah Nabi, seperti perkataan sahabat minas sunnati gitu. Minas sunnati termasuk dari sunnah, misalnya ada sahabat bilang begitu, maka ini termasuk marfu secara hukman. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyahu. Mimma la yadullu ala mubasyaratihi iyahu, yang tidak menunjukkan secara langsung kepada beliau. Ya, artinya marfu secara hukum itu adalah khobar yang tidak secara langsung menyatakan bahwa hal ini itu dari Nabi, tidak menyatakan secara langsung. Beda ya, kalau dikatakan fa'alan Nabi, qalan Nabi, itu kan secara langsung kepada Nabi, secara langsung kepada Nabi, makanya disebut dengan marfu hakiko, marfu hakiki. Tapi kalau tidak dinyatakan secara langsung, tidak dinyatakan secara langsung kepada Nabi, seperti termasuk dari sunnah, dahulu sahabat melakukan di zaman Nabi, ini tidak dinyatakan secara langsung kepada Nabi, maka ini disebut dengan marfu hukman. Nah, ini penulis menyebutkan contoh. Wa minhu qaulu sahabi, di antaranya adalah perkataan sahabat, ya ini yang termasuk marfu. Umirna au nuhina, kami diperintahkan atau kami dilarang, au nahwihima, atau yang semisalnya. Ka qauli Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, seperti perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, umiron nas, manusia diperintahkan an yakuna akhiru ahdihim bil bait, manusia diperintahkan untuk mengakhiri amalannya di Masjidil Haram ketika sedang haji. Ya, maksudnya begini, hendaklah amalan terakhir dalam ibadah haji adalah tawaf. Namanya tawaf wada. Umat manusia diperintahkan dalam Islam untuk mengakhiri ibadah hajinya dengan tawaful wada. Illa annahu khafafa anil haid, hanya saja bagi wanita yang sedang haid tidak mengapa meninggalkan tawaf wada. Ya, maaf sekali lagi Ustaz ulang, hanya saja dibolehkan bagi wanita yang sedang haid tidak mengakhiri ibadah hajinya dengan tawaf wada. Ya. Perkataan-perkataan yang seperti ini, perkataan dari sahabat ini dihukumi sebagai khobar yang marfu, khobar yang disandarkan kepada Nabi, tapi marfu'nya marfu hukman. Marfu'nya secara hukum. Kenapa? Karena sahabat tidak secara langsung menyatakan hal itu datang dari Nabi. Seperti itu. Wa qaulu ummi Atiyah, nuhina an ittiba'il janais. Kata Ummi Atiyah, kami dilarang, ya perempuan dilarang untuk mengiringi jenazah, ikut ngantar jenazah. Walam yu'zam alaina, namun tidak dikeraskan atas kami. Maksudnya larangan tersebut tidak
dinyatakan secara keras. Larangannya tidak sampai kepada larangan keras. Ya, hanya sebatas larangan. Kata Ummi Atiyah, kami dilarang ikut ngantar jenazah. Nah, perkataan sahabat ini adalah perkataan yang perkataan sahabat ini adalah perkataan yang dinyatakan sebagai perkataan yang marfu, tersambung kepada Nabi, tapi marfu'nya marfu hukman. Taib ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tolong dicatat poin-poin penting di buku catatan kalian supaya kalian bisa dengan mudah memurojaah. Dan jika ada pertanyaan tolong ditanyakan agar bisa dipahami dengan baik. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.